Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Serlia Tria Rahman dengan NIM 20600123006. Di sini saya akan menjelaskan singkat dengan efek hal. Selamat menyaksikan. Ada 3 perlu yang kita ketahui dengan tentang efek hal. Yang pertama yaitu apa sih itu pengertian efek hal, kemudian prinsip kerja efek hal, dan sifat kemagnetan bahan. Sebelum kita masih lebih lanjut, apa sih itu sebenarnya efek hal? Jadi, efek hal merupakan suatu gejala di mana pada kedua sisi plat logam tipis yang ditempatkan dalam medan magnet menimbulkan beda potensial yang dinamakan dengan tegangan hal. Nah, persamaan efek hal di mana sigma sama dengan BLV. Keterangannya, sigma adalah tegangan efek hal pada konduktor dengan lebar I yang dilalui muatan dengan kecepatan V. Hal MF, sigma menghasilkan gaya listrik yang menyeimbangkan gaya magnet pada muatan yang bergerak. Nah, selanjutnya prinsip kerja efek hal. Nah, ini berhubungan dengan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz merupakan prinsip utama bekerjanya efek hal. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita membuat sebuah penghantar konduktor berbentuk pelat dan diberi medan magnet yang dialiri arus listrik. Maka gaya Lorentz akan muncul ketika bagian atas plat konduktor seolah-olah akan belajar muatan positif, sedangkan muatan negatif akan mengalami gaya Lorentz ke arah di bawah. Maka pada bagian bawah plat konduktor seolah-olah akan berjajar muatan negatif atau kutub negatif. Oleh karena itu akan timbul medan listrik dan beda potensial pada penghantar. Kegunaan efek hal. Efek hal dapat digunakan untuk mengukur medan magnet. Jika material dengan kerapatan pembawa N yang diketahui ditempatkan dalam medan magnet dan V diukur, maka medan magnet tersebut dapat ditentukan dari persamaan terakhir. Di laboratorium, penelitian di mana bidang elektromagnet yang digunakan untuk pengukuran yang tepat harus sangat mantap. Hal probe umumnya digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronika yang mengatur medan. Gerak melingkar muatan pada medan magnet homogen. Gerak melingkar muatan pada medan magnet homogen. Bila partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet homogen secara tegak lurus, maka yang terjadi partikel akan bergerak dengan lintasan melingkar. Gerak partikel bermuatan dalam medan magnetik homogen. Gerak partikel bermuatan dalam medan magnetik homogen. Bila partikel bergerak dalam medan magnet homogen yang arah kecepatannya tegak lurus dengan arah medan, maka gaya magnetik yang bekerja pada muatan itu akan mengubah arah kecepatan partikel itu sehingga menempuh lintasan berupa lingkaran. Dalam kasus ini, gaya magnetik yang bekerja pada muatan itu berlaku sebagai gaya sentripetal. Sifat kemagnetan bahan. Nah, pasti Anda telah mempelajari bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, demikian juga di sekitar magnet batang terdapat medan magnet yang digambarkan oleh garis-garis yang disebut garis magnet. Apa sih itu medan magnet? Nah, jadi medan magnetik merupakan sebuah besaran yang nilainya dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan sensor medan magnet, yakni sensor efek hal. Pada saat ini, penggunaan sensor tersebut banyak digunakan untuk berbagai bidang seperti bidang industri, rumah, kesehatan, iptek, dan lain sebagainya. Nah, sensor harganya itu yang terjangkau.
Sensor tersebut mudah ditemukan di pasaran dengan berbagai keunggulan seperti inheritas dan kestabilan dalam pengukuran, sensitivitas yang tinggi dan tidak merusak atau non-destruktif. Ditinjau secara mikroskopik, sifat-sifat kemagnetan suatu bahan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu dimagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Bahan yang dimiliki sifat dimagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seng, emas, dan bismut. Aluminium dan platina yang berada di dalam medan magnet yang cukup kuat dapat ditarik, tetapi dengan gaya yang lemah. Bahan-bahan ini gaya yang lemah bersifat paramagnetik. Nikel, besi, dan kobalt menunjukkan sifat kemagnetan yang sangat kuat. Bahan seperti ini disebut bahan ferromagnetik. Nah, itulah penyampaian materi singkat saya yang sempat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih telah menyaksikan, dan jika ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.